Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang mengidentifikasi perilaku verbal dan non-verbal konseli dan perilaku verbal dan non-verbal konselor. Tetapi sebelumnya perkenalkan, saya Ais Fadli Ridwan, NIM 194404006 dari kelas C. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa pengertian dari verbal. Baik, verbal merujuk pada komunikasi yang menggunakan kata-kata atau bahasa lisan untuk menyampaikan pesan. Ini bisa merupakan percakapan langsung, presentasi, pidato, atau komunikasi tertulis seperti email, surat, atau pesan teks. Komunikasi verbal terlibat penggunaan kata-kata yang diucapkan atau ditulis untuk menyampaikan informasi, berbagi ide, menyampaikan perasaan, atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua itu pengertian dari nonverbal. Nonverbal merujuk pada komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata atau bahasa lisan, tetapi melibatkan isyarat, ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, posisi tubuh, bahasa tubuh, nada suara, atau penggunaan ruang fisik untuk menyampaikan pesan. Komunikasi nonverbal dapat mengungkapkan emosi, sikap, atau pesan tambahan yang tidak diungkapkan secara lisan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu fungsi komunikasi verbal. Yang pertama itu fungsi ekspresif. Komunikasi verbal dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, atau pandangan pribadi. Contohnya, saat seseorang mengungkapkan rasa bahagia, marah, cemas, atau cinta melalui kata-kata dalam percakapan. Yang kedua itu fungsi informasi. Komunikasi verbal digunakan untuk menyampaikan informasi, fakta, atau data kepada pihak lain. Adapun contohnya dalam berbagai pengetahuan, berita, atau hasil penelitian. Kemudian yang ketiga itu fungsi persuasif. Komunikasi verbal dapat digunakan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain untuk mengikuti pendapat atau pandangan tertentu. Adapun contohnya yaitu saat seseorang mempresentasikan argumen, membujuk, atau mempengaruhi orang lain dalam sebuah perdebatan atau negosiasi. Yang keempat itu fungsi regulatif. Komunikasi verbal ini dapat digunakan untuk mengatur atau mengontrol perilaku orang lain atau diri sendiri. Adapun contohnya dalam memberikan perintah, instruksi, atau arahan. Yang kelima itu fungsi hiburan. Komunikasi verbal ini dapat digunakan untuk menghibur orang lain atau diri sendiri. Contohnya dalam bercanda, menceritakan cerita lucu, atau berbicara tentang hal-hal yang menghibur. Kemudian, apa itu fungsi komunikasi nonverbal? Yang pertama, substitusi. Fungsi komunikasi verbal ini berarti ada penggantian lambang verbal saat seseorang tidak menggunakan bentuk verbal dalam berkomunikasi. Orang tersebut akan menggantinya dengan nonverbal. Substitusi bisa terjadi karena fungsi dan pesan nonverbal yang disampaikan sudah cukup jelas dan mudah dimaknai lawan bicara. Misalnya, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, seseorang bisa menganggukkan kepala untuk menunjukkan tanda setuju. Yang kedua yaitu kontradiksi.
Kontradiksi adalah penolakan pesan verbal atau pemberian makna lain terhadap pesan verbal yang disampaikan. Kontradiksi bisa berfungsi sebagai humor atau sendirian. Sebagai contoh, seseorang memuji prestasi orang lain sambil mengolok-olok. Yang ketiga itu komplemen. Komplemen adalah upaya melengkapi serta memperkaya makna pesan verbal. Pesan nonverbal serta verbal saling melengkapi dan menambahkan makna antara satu dan yang lain. Komplemen berbeda dengan substitusi, karena fungsi komunikasi nonverbal ini bertujuan untuk melengkapi dan memperkaya pesan verbal dan bukan menggantikannya. Kemudian aksentuasi. Fungsi komunikasi nonverbal ini berupa penegasan pesan verbal atau memperkuat makna verbal dalam menggunakan isyarat nonverbal. Contohnya, saat seseorang marah dan kesal, seringkali membanting benda, menutup pintu keras-keras, atau memukul meja. Kemudian repetisi. Komunikasi nonverbal ini punya kesamaan makna dengan nonverbal saat terjadi repetisi atau pengulangan. Repetisi ini dimaksudkan untuk mengulangi maksud komunikasi verbal. Contohnya, seseorang menganggukkan kepala ketika mengatakan iya dan menggelengkan kepala saat mengatakan tidak. Kemudian manfaat dari komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini mempunyai manfaat, di antara lain yang pertama itu memfasilitasi pemahaman. Komunikasi verbal kemungkinan individu atau kelompok untuk saling memahami dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tepat. Komunikasi verbal dapat menghindari kesalahpahaman dan membantu dalam menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Yang kedua, membangun hubungan sosial. Komunikasi verbal kemungkinan interaksi antara individu atau kelompok dan dapat membantu membangun hubungan sosial yang lebih baik. Dengan berkomunikasi secara efektif, individu dapat memperkuat hubungan dengan orang lain. Kemudian membangun kepercayaan serta mengembangkan koneksi dan relasi yang lebih baik dalam berbagai lingkungan, baik itu dalam keluarga, teman, atau lingkungan kerja. Yang ketiga itu meningkatkan keterampilan interpersonal. Komunikasi verbal memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan interpersonal yang diperlukan dalam berbagai situasi sosial. Kemampuan untuk berbicara, mendengarkan, bertanya, serta mengartikulasikan pikiran dan ide dengan jelas dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal yang sangat penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian meningkatkan kinerja kerja. Komunikasi verbal yang efektif adalah keterampilan penting dalam lingkungan kerja. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan membantu meningkatkan kinerja kerja, baik dalam hal bekerja dalam tim, menyampaikan instruksi kepada rekan kerja, atau berkomunikasi dengan atasan atau bawahan. Komunikasi yang jelas dan efektif juga dapat membantu menghindari konflik dan meningkatkan kolaborasi di tempat kerja. Kemudian yang kelima, meningkatkan pengambilan keputusan. Komunikasi verbal yang baik dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan jelas, individu atau kelompok dapat menuangkan pendapat, ide, dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang informasi dan akurat. Yang keenam, meningkatkan keterampilan pendidikan. Komunikasi verbal adalah aspek penting dalam pendidikan. Guru dan siswa berkomunikasi secara verbal dalam proses belajar mengajar, seperti dalam memberikan penjelasan,
bertanya dan menjawab pertanyaan, serta memberikan umpan balik. Ketujuh, memfasilitasi pemecahan masalah. Komunikasi verbal dapat membantu dalam proses pemecahan masalah. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan efektif, individu atau kelompok dapat berdiskusi, mempertukarkan pikiran masing-masing. Kemudian manfaat komunikasi nonverbal. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman. Komunikasi nonverbal dapat membantu dalam memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain secara lebih lengkap. Gestur, ekspresi wajah, bahasa tubuh, intonasi suara, dan kontak mata. Kemudian yang kedua, meningkatkan hubungan interpersonal. Komunikasi nonverbal ini dapat memperkuat hubungan antar pribadi, misalnya senyuman, kontak mata yang hangat, dan jabat tangan, serta membantu dalam membangun ikatan emosional dan menguatkan hubungan antara individu. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan emosi. Komunikasi nonverbal dapat membantu dalam mengungkapkan emosi yang sulit diungkapkan secara verbal. Misalnya bahasa tubuh seperti menangis, menggelengkan kepala, atau senyuman yang tulus dapat membantu mengungkapkan perasaan atau emosi yang sulit diungkapkan oleh kata-kata. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Misalnya kontak mata yang kuat, postur tubuh yang tegak, atau bahasa tubuh yang percaya diri dapat mengirimkan pesan kepada orang lain bahwa seseorang adalah individu yang percaya diri. Yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran diri. Komunikasi nonverbal ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri dengan mengamati komunikasi nonverbal. Dengan mengamati komunikasi nonverbal mereka sendiri dan merasakannya. Yang keenam, menghindari kesalahpahaman. Komunikasi nonverbal ini dapat dengan jelas dan konsisten dapat membantu menghindari kesalahpahaman, misalnya ekspresi wajah yang sesuai, bahasa tubuh yang sesuai, dan intonasi suara yang dapat membantu memperjelas niat dan pesan yang ingin disampaikan, sehingga mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman atau interpretasi yang salah. Baik, adapun sebuah contoh tentang perilaku verbal. Yang pertama yaitu berbicara. Konseli menggunakan kata-kata untuk menyampaikan informasi, membagikan pengalaman, atau mengungkapkan perasaan dan pemikiran mereka kepada konselor. Konseli juga dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan kekhawatiran, atau mengutarakan apa yang mereka ingin capai dalam sesi konseling. Kemudian yang kedua, mendengarkan. Konseli harus aktif dalam mendengarkan apa yang dikatakan oleh konselor. Hal ini dapat melibatkan memberikan perhatian penuh, menunjukkan minat, dan menghindari gangguan saat konselor berbicara. Konseli juga dapat menggunakan bahasa tubuh seperti kontak mata dan anggukan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka sedang mendengarkan. Yang ketiga itu mengklarifikasi. Konseli dapat menggunakan kata-kata untuk meminta penjelasan lebih lanjut atau mengklarifikasi apa yang telah dikatakan oleh konselor. Misalnya, konseli bisa bertanya, apakah yang Anda maksud dengan, atau dapatkah Anda jelaskan lebih lanjut mengenai, untuk memastikan pemahaman yang benar. Yang keempat, mengungkapkan perasaan. Konseli dapat menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan yang mereka alami selama sesi konseling. Misalnya, mereka bisa mengatakan, saya merasa cemas tentang
Kemudian, atau saya merasa bingung mengenai, untuk menggambarkan perasaan mereka kepada konselor. Yang kedua, mengemukakan tujuan. Konseli dapat menggunakan kata-kata untuk mengemukakan tujuan atau harapan mereka dalam sesi konseling. Hal ini membantu konselor dan konseli untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan konseling yang diinginkan. Kemudian adapun contoh perilaku nonverbal. Yang pertama yaitu kontak mata. Kontak mata di sini yang baik dapat menunjukkan bahwa konseli yang benar dapat mendengarkan dan mengikuti apa yang dikatakan oleh konselor. Kontak mata juga dapat mengungkapkan rasa percaya diri, kejujuran, dan keterbukaan dari konseli. Yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajah konseli dapat mengungkapkan perasaan dan emosi yang mereka alami seperti senyum, kerutan dahi, atau air mata. Ekspresi wajah dapat memberikan petunjuk pada konselor tentang bagaimana konseli merasakan atau merespons apa yang dikatakan atau ditanyakan oleh konselor. Kemudian yang ketiga, gerakan tubuh. Gerakan tubuh konseli seperti gesekan tangan, berubah posisi duduk, atau menggenggam benda dapat memberikan petunjuk tentang tingkat kenyamanan, kecemasan, atau ketegangan yang dirasakan oleh konseli. Gerakan tubuh juga dapat mengindikasikan ketidaksetujuan, ketidaknyamanan, atau ketidakpercayaan terhadap apa yang dikatakan oleh konselor. Yang keempat itu nada suara dan intonasi. Nada suara dan intonasi yang digunakan oleh konseli saat berbicara dapat mengungkapkan emosi dan perasaan yang mereka rasakan. Misalnya, suara yang tercekat, terputus, atau nada suara yang rendah dapat mengindikasikan kecemasan, sedangkan suara yang lancar, bersemangat, atau tenang dapat mengungkapkan keyakinan atau kenyamanan. Yang kelima, itu sentuhan. Sentuhan adalah bentuk perilaku nonverbal yang dapat digunakan dalam konseling, tetapi harus dilakukan dengan izin dan batasan yang jelas sesuai dengan etika dan kebijakan konseling. Sentuhan yang sesuai seperti jabat tangan atau pelukan yang diberikan dengan izin konseli dapat membantu mengungkapkan empati, dukungan, dan perhatian dari konselor. Kemudian posisi tubuh. Posisi tubuh konseli saat duduk atau berdiri juga dapat memberikan petunjuk tentang perasaan dan emosi yang mereka alami. Misalnya, posisi tubuh yang terbuka, tegak, dan menghadap konselor dapat mengungkapkan keterbukaan dan kenyamanan. Sedangkan posisi tubuh yang tertutup, tertekuk, atau menghindar dapat mengindikasikan ketidaknyamanan atau ketidakpercayaan kepada konselor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis perilaku verbal konselor. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Konselor yang efektif akan menggunakan keterampilan mendengarkan aktif untuk sepenuhnya memahami apa yang dikatakan oleh klien. Ini melibatkan memberikan perhatian penuh, menghindari gangguan, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan menggambarkan pemahaman yang akurat terhadap isi yang disampaikan oleh klien. Kemudian yang kedua, empati. Konselor yang empatik mampu merasakan dan memahami perasaan dan pengalaman klien.
Mereka menggunakan empati untuk menggambarkan pengalaman klien serta akurat dan untuk mengomunikasikan pemahaman mereka tentang perasaan dan emosi yang mungkin dirasakan oleh klien. Empati membantu menciptakan hubungan yang kuat antara konselor dan klien, serta memfasilitasi pemahaman yang dalam tentang masalah yang dihadapi oleh klien. Yang ketiga, bertanya yang efektif. Konselor yang menggunakan pertanyaan yang efektif untuk membantu menggali lebih dalam pemahaman tentang masalah yang dihadapi oleh klien. Pertanyaan yang efektif dapat membantu klien mengidentifikasi pemikiran, perasaan, atau pengalaman yang mungkin tidak mereka sadari sebelumnya. Konselor juga menggunakan pertanyaan yang menggali lebih dalam untuk membantu klien menjelaskan atau mengkaji pemikiran atau perasaan yang rumit atau ambigu. Kemudian perilaku nonverbal konselor. Yang pertama, bahasa tubuh. Bahasa tubuh mencakup gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, sikap tubuh, dan gestur. Konselor harus memahami bahwa bahasa tubuh mereka dapat mengirimkan pesan yang kuat kepada klien, dan harus menjaga bahasa tubuh yang terbuka, ramah, dan mendukung. Bahasa tubuh yang positif dan menghadap kepada klien dapat meningkatkan kualitas hubungan konseling dan memperkuat kepercayaan antara konselor dan klien. Yang kemudian yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah konselor dapat memberikan petunjuk tentang emosi yang dialami saat berinteraksi dengan klien. Konselor harus berusaha untuk tetap berempati dan menghadirkan ekspresi wajah yang ramah, terbuka, dan menghargai klien. Menggunakan ekspresi wajah yang tepat dapat membantu klien merasa didengar dan dipahami. Kemudian kontak mata. Kontak mata yang tepat dapat memperkuat hubungan antara konselor dan klien. Melakukan kontak mata yang tulus dan memperhatikan dapat menunjukkan minat dan keterlibatan dalam percakapan. Namun, konselor juga harus memperhatikan budaya dan latar belakang klien dalam menggunakan kontak mata, karena beberapa budaya mungkin memiliki norma yang berbeda terkait dengan kontak mata. Yang keempat, suara. Suara konselor termasuk intonasi, volume, kecepatan bicara, dan menggunakan suara yang tepat dapat berpengaruh pada komunikasi nonverbal. Konselor harus berbicara dengan suara yang jelas, tenang, dan ramah, serta mengatur intonasi dan volume suara agar sesuai dengan situasi dan perasaan klien. Kemudian yang kelima, sentuhan. Sentuhan dapat menjadi aspek penting dalam komunikasi nonverbal, tetapi konselor harus sangat berhati-hati dalam menggunakan sentuhan saat berinteraksi dengan klien. Konselor harus memahami batasan norma etik dalam menggunakan sentuhan, serta selalu menghormati privasi dan batasan klien. Kemudian yang keenam, ruang dan lingkungan fisik. Lingkungan fisik tempat konseling berlangsung juga dapat berpengaruhi komunikasi nonverbal. Konselor harus menciptakan ruang yang nyaman, aman, dan mendukung klien serta menjaga kerahasiaan dan privasi klien. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai perilaku verbal dan nonverbal konseling dan perilaku verbal dan nonverbal konselor. Baik, mungkin itu saja. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.